Baik, di video yang kedua ini kita akan membahas hukum tajwid yang ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Silahkan disimak pembahasannya. Kita akan memulai dari kata yang pertama, yaitu wa idh akhadna. Di sini ada hukumnya mad tabi'i, yaitu ada huruf mad alif di mana sebelumnya berharokah fathah, ya, bacanya panjang 2 harokah. Wa idh akhadna. Di kata selanjutnya ada mitsaqo. Ya, di sini sama hukumnya adalah mad tabi'i di mana huruf mad ya sebelumnya berharokah kasroh. Ya, maka panjangnya 2 harokah. Mitsaqo. Di sini juga sama hukumnya mad tabi'i karena ada huruf mad alif yang tidak tertulis di mana sebelumnya berharokah fathah. Bacanya panjang 2 harokah. Mitsaqo. Selanjutnya kita akan membahas hukum tajwid yang ada di kata Bani Israil. Ya, di sini ada hukum namanya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ini panjangnya adalah 4. Ya. Oke, sebelumnya Bapak akan membahas tentang mad jaiz munfasil. Dari kata jaiz dan munfasil. Jaiz itu artinya adalah boleh. Maksudnya beberapa ulama berbeda pendapat dalam menentukan panjang untuk hukum mad jaiz munfasil. Ada yang 2, ada yang 4, dan juga ada yang 6. Tapi untuk Imam Asim riwayat Hafs itu panjangnya adalah 4 harokah. Selanjutnya munfasil. Munfasil itu artinya tidak dalam satu kata atau berbeda kata. Ya, itu munfasil. Terpisah. Nah, selanjutnya Bapak akan jelaskan untuk hukum mad jaiz munfasil. Nah, mad jaiz munfasil ini adalah apabila ada huruf mad, yaitu waw sukun, ya sukun, dan juga alif, di mana waw sukun sebelumnya berharokah dhamma, ya sukun sebelumnya berharokah kasroh, dan fathah sebelumnya berharokah fathah, bertemu dengan hamzah dalam beda kata, ya, atau tidak dalam satu kata. Itu namanya mad jaiz munfasil. Panjangnya adalah 4 harokah. Oke, di sini ada kata Bani Israil, di mana Bani merupakan kata yang pertama, Israil merupakan kata yang kedua. Di sini ada huruf mad ya yang sebelumnya berharokah kasroh dan setelahnya ada huruf hamzah dalam beda kata. Ya, maka hukumnya mad jaiz munfasil. Bacanya 4 harokah. Bani Israil. Itu adalah pembahasan tentang mad jaiz munfasil. Selanjutnya, pada kata atau lafaz Israil, di sini ada hukum mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Nah, wajib artinya adalah semua ulama sepakat untuk lafaz, ya, ini panjangnya adalah 4 harokah. Muttasil artinya bersambung atau menyatu. Nah, mad wajib muttasil yaitu apabila ada huruf mad, waw sukun sebelumnya berharokah dhammah, ya sukun sebelumnya berharokah kasroh, alif huruf sebelumnya berharokah fathah, bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ya, dalam satu kata. Maka panjang bacaannya adalah 4 harokah. Nah, Israila. Itu namanya mad wajib muttasil. Nah, perbedaan antara mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil, pertama adalah kalau mad jaiz munfasil itu berbeda kata atau tidak dalam satu kata, kalau mad wajib muttasil itu dalam satu kata. Panjang bacaannya sama-sama 4 harokah. Nah,
cara gampang untuk membedakan antara mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil adalah dari segi penulisannya. Mad jaiz munfasil biasanya hamzahnya ditulis dengan alif. Ya. Kalau mad wajib muttasil, hamzahnya ditulis dengan seperti ini. Nah, ini adalah perbedaannya dari segi penulisan. Dan ini sangat bermanfaat apabila kalian mengisi soal yang menentukan antara mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Ini perbedaan dari segi tulisan. Oke, kata ila selanjutnya adalah ini sama, yaitu mad tobi'i. Seperti itu ya. Itu adalah pembahasan pada kata Bani Israil. Kita lanjutkan ke kata selanjutnya, yaitu la ta'buduna. Nah, ini sama mad tobi'i. Ta'buduna sama mad tobi'i. Ada huruf mad waw, sebelumnya berharokah dhamma, panjangnya 2 harokah. Illa sama mad tobi'i juga. Illallah. Nah, ini lafaz Allahnya adalah tafkhim, yaitu tebal. Karena sebelum lafaz Allah ini berharokah fathah. Kalau sebelum lafaz Allah berharokah fathah atau dhamma, maka dia tafkhim. Wabil walidaini. Nah, di sini ada alif lam qamariyah. Lamnya dibaca karena ada alif lam bertemu dengan huruf waw. Wa panjang mad tobi'i, lidaini, ihsana, ihsana di sini sama mad tobi'i, panjangnya 2 harokah. Nah, kalau di sini kita waqaf atau berhenti, ini ada hukum namanya mad iwad. Ya, ihsana kalau kita berhenti. Tapi kalau kita lanjut, tidak berhenti di sini, ihsana wa. Nah, ada tanwin bertemu dengan huruf waw. Maka hukumnya adalah idgham bigunnah. Bacanya gunnah ya, dan ditahan selama 2 harokah. Ihsana wa, ihsana wa. Nah, kalau mad iwad ini panjangnya sama 2 harokah. Oke. Selanjutnya kita akan membahas pada kata al-qurba. Di sini sama alif lam qamariyah. Alif lamnya dibaca qurba mad tobi'i, panjangnya 2 harokah. Wal yatama, alif lam qamariyah. Alif lamnya dibaca yatama sama mad tobi'i, panjangnya 2. Yatama sama mad tobi'i, panjangnya 2. Wal masakini. Nah, wal alif lam qamariyah, alif lam bertemu dengan mim, alif lamnya dibaca masa mad tobi'i, panjangnya 2 harokah. Kini sama panjangnya 2 harokah, mad tobi'i. Waqulu. Nah, waqulu di sini sama mad tobi'i, ada huruf mad waw sebelumnya berharokah dhamma, panjangnya 2. Lu sama panjangnya 2 mad tobi'i. Linnasi, linnasi. Nah, nun bertasydid. Ya, bacanya gunnah. Ditahan selama 2 harokah. Linnasi. Kata selanjutnya adalah husna. Husna. Nah, kalau kita wakaf di sini namanya hukumnya mad iwad. Cuman kalau tidak wakaf kita lanjut ihsana wa. Ya. Ini hukumnya adalah idgham bigunnah, ditahan selama 2 harokah. Husna wa aqimu.
Wa aqimu, sama di sini mat tabi'i panjangnya 2. Wa aqimus sholata. Ya, ini ada huruf mat waw sebelumnya berharokat dhammah. Ya, seharusnya ini menjadi hukumnya mat tabi'i. Tetapi ya, setelahnya ini ada alif lam syamsiyah. Ya. Jadi huruf matnya tidak dibaca. Langsung wa aqimus so, langsung masuk ke sini. Wa aqimus sholata. Wa aqimus sholata. Ya, langsung masuk ke huruf shadnya. Oke. Baik, untuk kode yang pertama adalah mad jaiz munfasil. Kode yang pertama adalah mad jaiz munfasil. Oke, as-sholata. As-sholata, di sini ada alif lam syamsiyah. Karena alif lam bertemu dengan huruf shad, alif lamnya tidak dibaca, langsung ke huruf shadnya. Wa aqimus sholata. Nah, di sini sholata mat tabi'i karena ada huruf mat alif sebelumnya berharokah fathah. Wa atuz zakata. Wa atuz zakatah. Nah, di sini ada hukumnya namanya mat iwad. Bukan mat iwad, tapi mat badal. Ya, mat badal. Wa ada huruf mat alif, sebelumnya berharokah fathah. Nah, tapi huruf yang berharokah fathah ini adalah hamzah. Nah, maka dia namanya mat badal. Jadi kalau ada hamzah yang panjang, itu namanya mat badal. Wa atuz zakata. Jadi wa atuz zakata dia langsung masuk, bukan wa atuz zakata, tapi langsung wa atuz zakata. Ya, karena di sini ada alif lam syamsiyah. Jadi dia langsung masuk ke huruf zain. Ya, huruf matnya tidak dibaca di sini. Wa atuz zakata. Alif lam syamsiyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf zain. Alif lamnya tidak dibaca, ya. Zakata sama mat tabi'i. Panjangnya adalah 2 harokah. Wa atuz zakata. Oke. Untuk kode yang kedua adalah mat iwad. Kode yang kedua adalah mat iwad. Silakan dicatat agar tidak lupa ketika mengisi post-test nanti. Oke, kita lanjutkan ke kata selanjutnya. Wa atuz zakah. Oh ya, kalau di sini berhenti, ya, di sini hukumnya jadi mat arid lis sukun. Wa atuz zakah. Nah, mat arid sukun bisa dibaca 2, bisa dibaca 4, bisa dibaca 6. Wa atuz zakah 4. Wa atuz zakah. Nah, itu 6. Ya, mat arid lis sukun. Sebelumnya kita bahas, silahkan dicek kembali untuk penjelasan mat arid lis sukun. Selanjutnya, summa. Nah, di sini ada mim bertasydid. Hukumnya gunnah. Dibacanya ditahan selama 2 harokah. Summa. Summa. Tawallaitum illah. Ya, ini izhar syafawi. Ada mim bertemu dengan hamzah, ya. Tawallaitum illa mat tabi'i. Panjangnya 2. Qalilam. Li-nya di sini mat tabi'i. Panjangnya sama 2 harokah. Lam minkum. Nah, di sini ada hukum tanwin dan nun sukun. Pertama di sini qalilam mi. Tanwin bertemu dengan huruf mim, ya. Idgham bigunnah. Bacanya ditahan selama 2 harokah. Qalilam minkum. Nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Ya, ikfa. Ditahan 2 harokah. Minkum. Minkum. Illa qalilam minkum. Wa antum
Wa antum. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Hukumnya sama ikhfa. Ditahan selama 2 harokah. Wa antum mu. Nah, sini ada mim sukun bertemu dengan mim yang berharokah. Namanya idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Idgham mimi gampangnya. Mim sukun bertemu dengan mim yang berharokah. Bacanya sama, ditahan 2 harokah. Wa antum mu' ya. Ridun. Nah, di sini hukumnya adalah mad arid disukun. Sini. Ya, di mana ada huruf mad waw, sebelumnya berharokah dhamma dan setelahnya ada sukun. Sukun yang palsu disebabkan karena waqaf. Panjangnya 2, 4 atau 6. Nah, itu adalah pembahasan hukum tajwid yang ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Ya, mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan mengerti apa yang Bapak jelaskan tadi. Silakan dipelajari dan diulang-ulang agar kalian mampu bisa mengetahui hukum tajwid yang ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 ini. Nah, untuk kode yang ketiga adalah mad arid lis sukun. Kode yang ketiga adalah mad arid lis sukun. Baik, itu semua tadi adalah pembahasan hukum tajwid yang ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Selanjutnya kita akan membahas arti atau terjemah secara perkata atau secara keseluruhan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 di video selanjutnya. Silahkan disaksikan.